Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis yang kita adakan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan materi dari kajian sebelumnya tentang wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pesan beliau, aktsiru zikra hadinil ladzat, perbanyaklah olehmu sekalian mengingat sesuatu yang merampas seluruh kelezatan. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita banyak-banyak mengingat peristiwa yang merampas kelezatan. Adapun yang dimaksud banyak-banyak mengingat itu artinya apa? Yang sering kita mengingat kematian, yang sering kita mengingat kematian. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kamu mengingat peristiwa kematian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan dampak buruk ketika orang melalaikan kematian atau melupakan kematian ini. Apa dampak buruknya dan apa manfaatnya? Jadi kalau kita sering-sering mengingat kematian itu apa pengaruhnya? Dan itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka pagi ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji yang sering-sering perlu diingat dari kematian itu tentang apa? Ya, apanya yang perlu kita ingat tentang kematian ini? Kok Nabi memerintahkan kita
sering-seringlah kalian mengingat kematian. Yang perlu kita ingat dari kematian itu apanya gitu. Sehingga nanti memiliki pengaruh kepada tingkah laku ini, mempengaruhi cara pandang, mempengaruhi cara berpikir, merubah karakter, merubah mindset. Apa yang perlu kita ingat dari kematian ini? Ada 4 hal. Ada 4 perkara yang harus sering diingat. Ada 4 perkara yang harus sering diingat dari peristiwa kematian ini. Apa keempat perkara tersebut? Yang pertama, bahwa al-maut huwa al-haq. Kematian itu adalah suatu kebenaran, artinya sesuatu yang pasti. Kematian adalah sesuatu yang sudah pasti, tidak bisa tidak, lambat atau cepat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, bahkan percaya atau tidak percaya. Itu tidak ada urusannya. Mati adalah satu kepastian. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam surat 3 ayat 185. Pertama kita lihat di surat 3, surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, ada kullu nafsin za'iqah. Ya, kullu nafsin za'iqah. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan, akan mencicipi. Dikatakan merasakan atau mencicipi itu karena kematian itu tidak lama. Setelah itu nanti ada kehidupan lagi. Makanya dikatakan merasakan. Dha'iqah itu sesuatu yang sebagian kecil. Dha'iqah. Nah, tiap-tiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian ini. Tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian ini. Kemudian Allah sebutkan, dan pada hari kiamat kelaklah akan disempurnakan balasan-balasannya. Maka barang siapa yang diselamatkan Allah dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dialah orang yang beruntung. Perhatikan, orang yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga adalah orang yang berbahagia. Faqad faz, orang yang beruntung. Hakikat keberuntungan,
hakikat dari kesuksesan, hakikat dari keberhasilan, hakikat dari suatu kebahagiaan itu ada dua. Ya, hakikat dari suatu kesuksesan, hakikat dari suatu keberhasilan itu ada dua. Yang pertama, zuhziha anin nar, selamat dari neraka. Itu hakikat yang sebenar-benarnya, beruntung yang sebenarnya, sukses yang sebenarnya, berhasil yang sebenarnya. Satu, orang itu selamat dari neraka. Yang kedua apa? Yang kedua, yudkhilal jannah, masuk ke dalam surga. Itu hakikat. Saya ulangi, hakikat dari kesuksesan, hakikat dari keberhasilan ada dua. Selamatnya seseorang dari neraka, masuknya orang ke dalam surga. Kenapa demikian? Adapun kehidupan dunia, suksesnya, gagalnya, ini catatan penting di sini, Pak. Adapun kehidupan dunia ini, suksesnya, gagalnya itu disebutkan oleh Allah sebagai mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kenapa dikatakan kenikmatan yang menipu? Tidak semua keberhasilan, kenikmatan itu membawa kebaikan. Saya ulangi lagi. Tidak semua keberhasilan membawa kebaikan. Saged dipahami kalimat ini. Apa setiap orang yang berhasil itu pasti membawa kebaikan? Apa setiap orang yang berhasil pasti membawa kebaikan? Contoh, orang tua kalau mendoakan anak pasti doa kebaikan, keberhasilan, kan begitu. Mudah-mudahan anakku berhasil, mudah-mudahan anakku sukses. Doa orang tua kepada anaknya seperti itu adalah doa kebaikan, dan itu harus didoakan kebaikan. Namun catatan penting bagi kita, catatan penting bagi kita yang sering terlupakan oleh para orang tua. Apakah kalau anak-anak sukses, apakah kalau anak-anak berhasil, orang tuanya pasti ikut menikmati kesuksesan? Jawabnya? Nah, mulai. Apakah kalau anaknya itu kaya raya, orang tuanya pasti bahagia? Jawabnya? Nah, si cemane bisa nurusane. Kalau orang tua sukses, kalau orang tua berhasil, anak pasti ikut menikmati kesuksesan orang tua. Gimana? Kalau orang tua cukup, anak ikut menikmati kecukupan orang tua, pasti mengikuti. Tapi begitu anak yang sukses, begitu anak yang berhasil, orang tua belum tentu menikmati kesuksesan. Tuh, catatan penting kita di sini. Begitu pula ketika seorang suami bekerja, karir melejit. Seorang suami bekerja, karir melejit, pangkat tinggi, apa pasti membawa kebaikan dalam rumah tangganya? Apa pasti membawa kebaikan? Belum tentu. Soalnya manusia niku, Pak, Ibu, menungso niku duwene ambek gak duwene iku sing dipikir seje. Bener apa mboten? Nek gak duwe, pikirane gak aneh-aneh. Nek duwe, karepe akeh. Itu menungso. Kenapa? Karena punya
Makanya ngene Quran itu menempatkan posisi kenikmatan dunia itu ada dua. Wonten ngene Quran Allah menempatkan kenikmatan dunia itu ada dua. Yang pertama dinamakan mataul ghurur, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang belum tentu membawa kebaikan, itu nikmat dunia. Makanya kalau kita mengkaji dalam bab-bab tazkiyah nanti Bu, itu harus teliti pembahasannya. Contoh, senang apa mesti bahagia? Senang apa mesti bahagia? Jawabnya, no, belum tentu kabeh. Seneng nih loh, belum mesti bahagia. Sedih apa pasti sengsara? Jawabnya, belum tentu. Nang kowe ngaji niku dilungguhno kaya ngene kok awake gak gampang sambatan, ngoten lho. Sedih itu belum tentu bahagia. Gambaran kita hidup niku kan nyeten sesaat sekilas. Ngapunten nggih, ngapunten. Kita itu sering kalau melihat sesuatu itu gawe sumbu pendek. Ngerti gawe sumbu pendek, men? Gampang banget nyimpulaken ngoten. Melihat orang sengsara mesti menderita begitu kan? Gambaran ini kan ngoten. Sama dengan kita mengatakan kalau hidup itu terus onok masalah, kalau hidup itu terus dihujani dengan masalah, digerutuk masalah, dioyak-oyak karo masalah. Kan sering kita dengar kalau hidup itu sering banyak masalah, kapan tenangi hati? Kapan iso urip tenang? Nek urip iku dioyak-oyak karo masalah. Leres napa mboten? Sering mengatakan demikian? Sering dengar kalimat ini? Nek urip iku dioyak-oyak karo masalah, kapan iso ngrasakno tenang ibadah, tenang ati, tenang ngaji, tenang. Nek urip iku dioyak-oyak karo masalah. Jadi kesimpulannya sing garai urip iku mboten tenang napa? Nah, ternyata tidak, Ibu. Ternyata nggak ada hubungannya sama sekali. Nanti kalau pas bahas materi taksilus nafsul mutmainah, bagi meraih jiwa yang tenang, itu akan terungkap semuanya. Itu akan terungkap semuanya. Dan saya berani jamin itu. Saya ulangi, saya berani jamin hidup yang kita pandang sengsara orang itu, hidup yang kita lihat orang itu menderita, belum tentu dia merasakan penderitaan yang sampean gambarkan. Pakai bocoran situ ayah. Saya gak penasaran sampean. Apakah orang yang terlihat sengsara menderita itu pasti menderita sebenarnya jiwanya? Pernah mendengar kisah Bilal bin Rabah? Pernah dengar? Sahabat Bilal bin Rabah, pernah dengar? Saat beliau menjadi budak, saat beliau masih menjadi budak, dan ketika mulai masuk Islam, itu tidak pernah ada kenyamanan hidupnya. Siksaan demi siksaan itu setiap hari dirasakan oleh Bilal. Pada puncaknya pada puncak-puncaknya itu Bilal itu dirantai lehernya, tangannya, kakinya, diikat dengan tali, diarak di tengah-tengah masyarakat Quraisy, diarak, dilucuti semua pakaiannya. Untuk apa? Dijatuhkan kehormatan dan kemuliaannya. Sampai di situ sajalah, enggak, diludahi, dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu, dilempari kerikil, ditabur dengan debu. Itu dialami oleh Bilal. Cukup sampai di situ? Enggak cukup. Diseret, dicambuk, dan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Ilahi Uzza, ilahi Lata, Tuhanku, sesembahanku adalah Uzza, sesembahanku adalah Lata. Dipaksa mengucapkan kalimat itu. Bilal mengucapkan kalimat apa? Ahad. Dicambuk,
terkelupas kulitnya, mengucur darahnya, sambil dicaci maki. Kemudian terakhir ditelantangkan di tanah padang pasir, ditendang, dihina. Subhanallah, dengan penuh kebencian dan kehinaan. Dan ditaruh batu yang bersat di atas dadanya itu. Lalu majikannya duduk di atas batu tersebut dan tetap memaksa, ilahi Uzza, ilahi Latta, terus dikatakan demikian. Bilal mengatakan Ahad. Pertanyaannya, saat Bilal mengatakan Ahad, itu hatinya tentram atau menderita? Aja ragu-ragu jawabnya sampean. Tidak boleh ragu-ragu itu. Ketika Bilal mengatakan Ahad, saat dicambuk mengatakan ilahi Uzza, Bilal mengatakan Ahad. Itu hati Bilal itu tersiksa, menderita atau bahagia? Silakan direnungkan sendiri. Saya nggak menjelaskan di areal ini, saya nggak jelaskan. Silakan dicari. Kok bisa? Padahal orang memandang apa? Menderita. Orang memandang sengsara. Orang memandang terhina. Orang memandang rendah. Orang memandang celak. Nggak ada yang enak orang memandang itu. Pertanyaannya, Bilal menderita atau bahagia? Jiwanya tersiksa atau tentram? Jawabnya jangan ragu-ragu, harus dengan kepastian. Karena itu nanti efeknya kepada kita ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Ketentraman apa yang dia dapat? Kok bisa dia bahagia? Wong dia dihina. Sampean tahu dihina bahagia? Bu, pernah kita dicaci maki, hati kita tenang? Iki durung diidoni loh. Kita belum diludahi, baru dicaci maki, dirasani. Pernah kita bahagia? Dah, silakan direnungkan sendiri. Wong kita ya wis gede-gede. Kira-kira apa sebabnya? Ini gak main-main Pak ini Pak. Nah, sehingga nanti orang mencari kebahagiaan itu gak memeti. Diluk metu, diluk rekreasi, diluk kelenceran, diluk apa? Dalam rangka mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Nanti terungkap di situ. Pun niku karena sudah saya sampaikan, ini hanya bocoran sedikit, jadi tidak terlalu lebar kita membahasnya. Kembali kepada persoalan awal, jadi kematian itu satu kepastian. Tidak ada orang yang selamat dari kematian ini. Tidak ada orang yang bebas dari kematian ini. Tidak ada orang yang luput dari kematian, siapapun dia. Kematian adalah satu kepastian. Kemudian dijelaskan pula oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya. Di surat 21 juga disebutkan ayat 35. Surat 31 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Iya. Setiap yang beriman akan merasakan ini. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan dengan kepada kami. Insyaallah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setelah itu Allah jelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan mengujimu. Perhatikan, kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan hidup. Jadi yang namanya fitnah, yang namanya ujian, itu bukan hanya sebatas keburukan saja. Kesuksesan
itu juga merupakan ujian. Karena sukses itu belum tentu membawa kebaikan yang seperti tadi saya sampaikan. Ada Pak, rumah tangga hancur, rumah tangga berantakan, itu gara-gara suaminya sukses. Itu ada. Jadi ada suami kerja di instansi pemerintah bagian lapangan. Jadi kerjaannya cekelane kabel, cekelane obeng, cekelane tang, cekelane palu, di lapangan keliling. Nah, satu saat dia ditawari atasannya untuk menempati satu posisi di kantor. Ada 2 tingkat dari kedudukannya itu di kantor itu, kepala kantor. 2 tingkat langsung. Karena yang minta atasan tidak bisa menolak, dirundingkan sama istrinya. Ini saya dapat tawaran dari atasan untuk berkenan menempati posisi menjadi kepala kantor. Ditawarkan ke istrinya, gimana menurut mama? Nek mama ditawari ngoten kira-kira pripun, Bu? Ayo. Gak njaluk, gak daftar, gak perlu permohonan. Yang nawari atasannya, pimpinan pusatnya. Fulan tarik ke atas, ada kursi kosong menjadi kepala kantor di sini. Gak mikir dawa-dawa. Ini rezeki, ini nikmat, ini kebaikan. Setiap orang pasti menginginkan posisi seperti ini. Apalagi gak pakai proposal. Kenapa? Karena sudah bisa dibayangkan, nek pangkatnya naik, kedudukannya naik, SPP juga naik. Leres, Bu? Dalam kedudukan naik, pangkat naik, SPP juga naik. Tahu SPP? Wes gak mikir liyane, iki apik, sapa sing ngomong elek. Coba kalau ditolak, semuanya akan menyalahkan dia. Eman sayang kabeh itu orang ingin seperti itu. Lo kok malah tolak, gimana ini? Ini rezeki yang kamu hindari. Akhirnya diterima karena kesepakatan istri. Sudah disampaikan, kalau nanti aku di posisi ini, itu sering keluar kota, sering lembur, sering ada pertemuan dengan tamu-tamu. Karena posisi ini posisi yang strategis. Nah, tidak masalah, itu konsekuensi, kata istrinya. Akhirnya dengan demikian dia mendapat fasilitas-fasilitas yang sebelumnya dia tidak dapat. Dapat mobil pribadi, dapat sopir pribadi, antar jemput. Kalau kemarin tuh naik sepeda motor sendiri, dan di lapangan sekarang ke kantor. Jadi kalau istri datang ke kantor, itu jalannya sudah beda dari yang kemarin. Karena sekarang menjadi istrinya kepala kantor. Kalau kemarin kan jadi istrinya lapangan gitu kan. Ayo melaku nih beda apa sih rasane? Nah, masuk di situ fasilitas-fasilitas plus sekretaris pribadi. Tuh mulai sampean. Wong itu fasilitas. Sopir pribadi, mobil pribadi, sekretaris. Nah, sudah. Lah yang namanya sekretaris itu roto-roto cantik. Dan ketika dipanggil atasan jawabannya cuma 2, sami'na wa atokna. Fitnah mulai masuk di sini. Di situ awal kehancuran rumah tangganya, berantakan. Dan bendino ketemu sekretaris yang cantik, ya dermawan, ngono kuwi piye. Nah, sampean kerja sak kamar niku lho, duduk bareng, rundingan bareng, sharing bareng, tek wong ayu. Sampean kuat ta sampean. Wong bapak-bapak niku mboten tegoan. Bu, nek ngene iki nikmat apa musibah? Oh, nek ngene musibah. Jadi naik pangkat itu merupakan ini yang disebut dengan mataul ghurur. Kenikmatan yang menipu. Belum tentu kesuksesan itu membawa kebaikan.
Sama dengan istri punya niat membantu suami, bantu usaha, akhirnya buka usaha, sukses, belum tentu membawa kebaikan. Istri tidak mendapat penghasilan dengan mendapat penghasilan itu beda. Apalagi penghasilannya nanti lebih besar dari penghasilan suami. Sejemane wisan. Berubah menjadi istri-istri yang pemberani. Gitu. Karena istrinya pemberani, suami juga berubah menjadi suami-suami yang tawadhu, menjadi suami-suami yang tawadhu. Itu bahasa fikih gitu. Jadi kalau bahasa sinetron apa? Suami-suami yang takut istri, itu bahasa sinetron. Kalau bisa fikih kan cantik, suami-suami yang tawadhu. Nah, itu kenikmatan hurur, mataul hurur itu di situ, Pak. Bun, kapan-kapan kita bahas tentang misteri dunia ini nanti. Biar kita nggak kesengsem katanya. Sampun, ini yang pertama. Jadi yang perlu kita ingat dan perlu dipahami tentang kematian yang pertama, bahwa kematian adalah suatu kepastian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.